Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Pada hari Minggu yang kudus ini, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mengingat tingginya sekarang ini virus COVID-19 di Jakarta, jadi kita masih tetap bersabar, menunggu dulu lebih landai dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, pada minggu yang kudus ini 6 September 2020, tema kita dalam firman Tuhan adalah pemberi persembahan yang dipuji Yesus. Sebagai dasar dari firman Tuhan yang kita ambil adalah dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Sebelumnya kita akan mendengar pujian dengan lagu Pakai Aku Tuhan.
Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menolong kami, memberkati kami, melindungi kami, bahkan menjaga kami, khususnya dari serangan virus atau COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan selalu menjaga kami terus, memberkati imunitas kami dan memberkati semuanya. Tugas-tugas anak-anak yang sekolah, tugas-tugas dan pekerjaan daripada anak-anak kami maupun kami sendiri, biarlah Tuhan ikut campur memberkati. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami, dan Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita membaca Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah dasar daripada firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah pertama, agar umat Tuhan memahami dan melakukan arti persembahan yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, agar dengan persembahan yang dilakukan oleh umat Tuhan selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu memperhatikan hati dan pikiran orang yang dihadapinya, baik yang datang kepadanya minta pertolongan agar sembuh dari sakitnya, baik yang datang kepadanya untuk menguji kepandaian atau kepintaran Yesus, dan hal-hal lain seperti ketika Yesus suatu hari hadir dalam kebaktian di Bait Allah. Kepada beberapa orang yang disembuhkan, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Berarti Yesus memperhatikan hati dan pikiran orang yang telah disembuhkannya. Demikian juga dikatakan dalam Matius 19 ayat 3, orang-orang Farisi mendatangi Yesus untuk mencobai atau menguji kepandaian Yesus dengan bertanya soal cerai boleh atau tidak. Dalam firman Tuhan Markus 12 ayat 41 sampai 44 ini, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi persembahannya bukan apa yang diberi atau bukan berapa yang diberi, tetapi cara bagaimana mereka memberikan persembahan tersebut. Tuhan Yesus tidak mengukur jumlah persembahan seseorang, tetapi Tuhan Yesus melihat atau memperhatikan dorongan-dorongan yang mendorong hati si pemberi persembahan tersebut.
Yesus melihat orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya, sedang seorang janda memberi justru dari kekurangannya, yaitu dari seluruh nafkah yang dipunyai janda tersebut. Kemudian Tuhan Yesus memberi penilaian atas semua orang yang memberi persembahannya dan memuji janda yang memberi persembahannya. Mengapa Tuhan Yesus memuji janda yang memberi persembahan ini? Ada 3 hal yang dilihat Tuhan Yesus kepada janda ini ketika dia memberi persembahannya. Yang pertama, persembahan diberikan penuh penyerahan diri kepada Allah. Jadi janda ini dilihat Yesus memberi persembahannya yang tinggal hanya itu yang dimilikinya. Janda ini menunjukkan bahwa dia telah bebas dari kekhawatirannya. Kekhawatiran dimaksud yaitu jika persembahan yang diberikan itu adalah nafkah terakhirnya, maka sesudah dia berikan, apalagi yang dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang dimaksud daripada dia memberi tanpa khawatir. Itu yang sangat menarik perhatian Yesus. Yesus adalah Tuhan kita. Dia tahu segala-galanya, termasuk si janda ini. Tuhan tahu bahwa yang dia miliki dan yang dia persembahkan adalah hanya itu. Tidak ada lagi milik janda ini atau uangnya yang tersisa di rumahnya. Tuhan Yesus sangat tahu keadaan kehidupan janda ini. Namun milik terakhir yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 44, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi tidak ada lagi milik si janda ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat memuji janda ini. Ibaratnya janda ini memberikan persembahan dari kekurangannya dan nafkah terakhirnya tanpa pikir panjang. Sesudah itu diberikannya, tidak ada lagi yang akan dipakai untuk membeli yang diperlukan atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya. Janda ini dilihat Yesus memberi dengan senang hati dan penuh penyerahan kepada Allah. Hal kedua, mengapa Tuhan Yesus memuji janda ini ketika memberi persembahannya? Yaitu persembahan yang diberikan tidak ada motivasi lain di dalamnya selain hanya melihat kepada Allah. Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang tahu apa saja yang kita miliki dan yang masih ada di rumah kita, Dia juga tahu hati kita juga yang memberi. Artinya Tuhan Yesus selain mengetahui keadaan ekonomi atau keadaan apa yang kita punya di rumah, Tuhan Yesus juga tahu hati kita yang terdalam. Dia tahu bagaimana kita memberi ini. Tuhan Yesus melihat hati janda ini yang memberi dari kekurangannya, bukan dari keberadaannya. Tuhan Yesus tidak melihat nominal atau jumlah atau besarnya persembahan, tetapi Tuhan melihat hati yang memberi persembahan itu. Dan itu sangat mendasar bagi Tuhan, yaitu hati yang memberi. Memberi dengan tidak ada motivasi-motivasi lain. Misalnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Coba kita membaca Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah,
Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini Tuhan hendak mengingatkan pendengarnya bahwa persembahan untuk pamer atau untuk dilihat serta dipuji orang itu akan sia-sia dan tidak akan ada balasnya dari Tuhan. Tetapi persembahan yang dibalas Tuhan adalah persembahan yang diberi dengan hati yang tulus, tanpa ada motivasi lain. Diberi dengan senang hati dan diberi untuk Tuhan. Itu yang mendapat perhatian dari Tuhan, sehingga Tuhan akan membalasnya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang keempat, atau Matius 6 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, Bapamu yang melihat akan membalasnya kepadamu. Perkataan akan membalasnya itu akan terjadi. Jadi setiap persembahan yang diberikan dengan tidak ada motivasi lain dan diberikan hanya melihat kepada Allah, itu akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yesus memuji janda ini? Yaitu persembahannya diberikan kepada Allah dan Allah saja yang menilainya. Tuhan Yesus ketika memperhatikan semua orang yang memberikan persembahan janda ini, tanpa disadari sang janda ini telah mendapat penilaian dari Tuhan Yesus. Dan penilaian Tuhan Yesus sangat berbeda dengan penilaian kebanyakan orang. Di ayat 44 dari Markus 12 ini, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk mendengar penilaiannya terhadap semua orang yang telah memberi persembahannya di kebaktian di bait Allah pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus menilai bahwa walaupun persembahan janda ini secara nominal atau jumlah adalah yang terkecil, yaitu cuma 1 duit atau 2 peser yang adalah mata uang Yunani terkecil pada waktu itu. Mungkin sekarang di kita kira-kira 100 rupiah. Sebab 100 rupiah dianggap di Indonesia ini adalah satu kepingan mata uang yang terkecil. Jika kita berbelanja, seringkali kita masih mendapat ada 2 keping 200 rupiah, ada 1 keping 100 rupiah menjadi 500 rupiah. Jadi kita anggaplah bahwa uang kita yang paling kecil sekarang ini adalah 100 rupiah. Seharusnya janda ini dianggap memberi dengan tidak layak kepada Allah. Cobalah kalau kita sekarang memberi persembahan kita hanya 100 rupiah kepada Allah di dalam kebaktian gereja. Jadi demikian juga janda ini. Sepertinya dia itu memberi persembahannya dengan yang remeh atau tidak layak. Bahkan mungkin suatu persembahan yang cacat. Di dalam perjanjian lama banyak sekali dikatakan hal-hal memberi kepada Tuhan agar selalu memberi persembahan yang tidak bercacat. Persembahan terkecil milik janda ini sebenarnya mungkin sudah dikategorikan sebagai persembahan yang cacat. Artinya, masa hanya memberi kepada Tuhan sekeping mata uang yang terkecil? Kalau dipikir
Itu kan termasuk menghina Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa itu yang dimiliki janda ini, dan itu yang dimilikinya yang terakhir. Tidak ada lagi uangnya di rumah, tidak ada lagi yang dia punya. Itu dikatakan Tuhan Yesus dari seluruh miliknya. Jadi baik yang dia bawa pada waktu itu maupun yang tinggal di rumah, Tuhan Yesus tahu tidak ada lagi. Hanya itu saja yang dia punya. Tetapi janda ini sebenarnya juga tahu bahwa apa yang diberikannya kepada Tuhan tidak layak. Tetapi hanya itu yang dia punya. Dan itu dia persembahkan kepada Tuhan. Dia persembahkan itu kepada Tuhan penuh dengan penyerahan. Dan dia persilahkan kepada Tuhan untuk menilainya. Dan penilaian dari Tuhan itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita hendak memberi persembahan dengan baik dan benar di mata Tuhan, dan agar mendapat penilaian yang baik di hadapan Tuhan, lakukanlah ketiga hal yang dilakukan janda yang diceritakan dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44 tersebut. Yakni pertama, berikanlah persembahan dengan penuh penyerahan kepada Allah. Memberikan persembahan kepada Tuhan harus membebaskan diri dari segala kekhawatiran. Kekhawatiran dimaksud adalah misalnya, jika saya berikan sejumlah uang ini termasuk besar. Atau jika saya berikan ini, apa yang saya tabung nanti untuk masa depan saya, untuk masa depan anak-anak saya. Jadi saya berikan saja ala kadarnya. Jika seperti itu hati kita untuk memberikan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan berkenan kepada persembahan kita. Dan Tuhan tidak berkenan kepada kita yang memberi persembahan tersebut. Coba kita lihat dulu Lukas 6 ayat 38 yang dikatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di dalam Lukas 12 ayat 48 menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kita yang tahu apa dan berapa banyak yang Tuhan berikan sebagai berkat-berkat jasmani kepada kita. Seberapa banyak yang diberkati Tuhan kepada kita, ambillah daripadanya menurut hati yang layak kita persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kedua, memberikan persembahan, hindari diri dari motivasi hati yang tidak baik. Motivasi yang dimaksud di sini adalah motivasi atau niat-niat hati atau pikiran-pikiran yang macam-macam, ya. Seperti yang tadi kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, yaitu memberi supaya dilihat orang. Itu ada motivasinya. Dia memberi supaya dilihat orang, supaya dia dipuji orang. Jika hal seperti itu kita lakukan, Tuhan Yesus berkata, persembahan itu tidak akan dibalas oleh Allah. Dan persembahan kita itu sudah sia-sia. Tidak ada lagi balasannya dari Tuhan.
dan sudah menjadi persembahan yang sia-sia. Oleh karena itu, berikanlah persembahan kepada Tuhan hanya melihat kepada Allah saja. Jika hal seperti itu kita lakukan, kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Ketiga, jika memberi persembahan, biarkanlah hanya dinilai oleh Tuhan Allah saja. Tuhan melihat hati. Demikian kata firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-15. Lukas 16 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Sini ada kata-kata, tetapi Allah mengetahui hatimu. Dan banyak lagi ayat-ayat serupa ini yang menjelaskan bahwa Tuhan sangat melihat hati kita. Seperti hati yang dilihat Yesus dalam diri janda dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 tadi. Jika kita memberikan persembahan dengan hati yang bersih dan memberinya hanya kepada Allah, tidak peduli kepada penilaian sekitar kita, maka dari Allah lah kita akan mendapat berkat-berkat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, ketika hal di atas itulah dasar-dasar yang kita lakukan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Maka jika kita lakukan apa saja yang kita berikan kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, atau perbuatan-perbuatan kepada sesama kita, marilah kita lakukan hal itu seperti kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita membaca Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi jelas di sini bahwa kalau kita melakukan sesuatu perbuatan baik, termasuk menolong orang, termasuk memberi persembahan kita, termasuk melayani Tuhan, atau jenis apapun perbuatan baik, lakukanlah itu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah kamu akan mendapat balasnya. Jadi semua itu tidak ada yang sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 tadi, bahwa Bapamu yang di sorga melihat dan akan membalaskannya kepadamu. Dan kita berharap ke depan ini kita semua dapat memahami dan melakukan persembahan yang baik, persembahan yang benar, persembahan yang tulus, persembahan yang kita berikan, semua itu hanya untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberi yang baik bagi kita, marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa kita zaman sekarang ini susah, apa yang ada kita berikan, berikanlah yang terbaik dari apa yang terkecil yang kita miliki. Di sanalah Tuhan akan menilai kita. Apakah persembahan itu kita berikan secara murni, kita berikan dengan tulus hati kepada Tuhan, dan Tuhan akan menilainya. Dan apa saja yang kita buat, kita berikan kepada Tuhan, semua itu akan mendapat balas, dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat memberi persembahan dengan baik dan benar yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya persembahan-persembahan jasmani, tapi kami akan memberi kehidupan kami ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Artinya apa saja yang kami buat, apa saja yang kami lakukan, baik untuk menolong sesama maupun untuk melakukan pekerjaan Tuhan, biarlah semua itu kami lakukan hanya kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua umat-Mu, supaya kami ya Tuhan selalu mendapat rezeki yang baik dari hasil usaha dan pekerjaan kami. Berkati anak-anak yang sekolah, berkati pemerintah kami semua yang menangani COVID ini, dan memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, supaya selalu baik sehat, dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara untuk bekerja sama dengan Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden untuk bisa menangani supaya berhenti di Indonesia ini virus atau COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati semua program-program yang sedang diusahakan pemerintah untuk bisa terwujudnya vaksin, untuk bisa menguatkan atau membuat antibodi yang lebih baik sehingga tidak ada yang bisa lagi dijamah oleh virus ini. Tuhan memberkati semua program ini supaya berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk yang masih di rumah sakit, yang sedang diisolasi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang kena virus ini, supaya mereka cepat sehat, cepat baik, cepat pulang ke rumah. Dan Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang sedang diisolasi mandiri, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain. Tuhan memberkati supaya semuanya bisa sehat kembali dan pulang ke rumah dengan sukacita. Tuhan, kami serahkan kepadamu seluruh kami umat-Mu. Hindarilah kami, jagalah kami supaya terhindar daripada virus atau COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang masih ada di rumah, yang sedang di rumah sakit, yang bukan kena virus tapi penyakit lain. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkanlah mereka. Biarlah Tuhan kuasa-Mu terjadi kepada setiap orang, setiap umat-Mu yang selalu berharap kepadamu. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati pelayanan kami, di mana kami ya Tuhan masih melakukan ibadah kami di rumah masing-masing. Mengingat tingginya ya Tuhan volume daripada orang-orang kena virus atau COVID-19 yang ada di Indonesia ini, dan khususnya di Jakarta ini. Tuhan berkati supaya ini bisa melandai dan akhirnya nanti kami bisa kembali untuk beribadah di gereja Tuhan. Kami serahkan kepadamu, Tuhan memberkati kami semua di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan rumah tangga maupun di pekerjaan kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan mendengar lagi satu pujian, yaitu Bagai Musafir. Arah hidup yang tiada tujuan.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.